Yuk ikut nyanyi semua ya. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki besar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak itu harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita semua haruslah mandiri. Orang kaya harus berisik diri, kemiskinan di bumi berdiri. Sejahtera jangan miskin lagi. Mana tepuk tangannya semua yang ada di sini? Seluruh Indonesia. Profesor Dr. Haidar Yuswono dan Ibu Dewi Hugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Wah, istimewa. Malam hari ini luar biasa. Karena apa? Karena besok pagi kita akan memperingati para sesepuh kita. Besok pagi adalah Hari Nasional Lanjut Usia. Kita beri tepuk tangan. Karena itu sebabnya Bapak bikin acara malam ini spesial sekali. betul, ini spesial karena kalau kita sudah ingat orang tua, kita harus ingat semua generasi. Mulai dari adik-adik kita yang ada di sini. Kita beri tepuk tangan adik-adik kita ini. Karena adik-adik kita ini adalah binaan Ibu Arianto yang ada di sana. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Arianto. Adik-adik kita ini manis-manis, cakep-cakep, biarpun dia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sedikit kekurangan. Mereka itu termasuk adik-adik yang mempunyai disability intelektual. Sedikit kekurangannya menjadi kelebihan. Kelebihan, karena ternyata karena orang tuanya, para nenek kakeknya sayang, adik-adik kita itu tidak disembunyikan. Tidak ditaruh, tidak dipasung, tetapi justru disekolahkan, dilatih menari, dilatih menyanyi, sehingga rasa percaya dirinya tinggi. Dan pada malam hari ini, di muka kakeknya, di muka neneknya, dan di muka orang tua, serta banyak pejabat yang ada di sini. Ada berapa? Satu wali kota. Ada satu wali kota, empat wakil gubernur, dan banyak tamu istimewa. Saya bacakan satu-satu ya Pak ya. Boleh ya? Boleh. Ya, kita dari adik-adik dulu. Adik-adik dari SLB Asih Budi Jakarta. Kita beri tepuk tangan. Ya. Dan lebih khusus lagi, acara malam hari ini disaksikan oleh yang terhormat Bapak Agung Gumelar, Ketua Panitia Nasional Hari Lanjut Usia. Bukan main. Kalau beliau muda, baru 17. Baru 17. Ya. Siapa lagi? Jadi ada juga mahasiswa D4 Bidan Pendidik Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Di sebelah mana? Ada di sebelah mana? Bidan pendidik ada di sebelah mana? Oh, di sini. Ya. Kemudian ada Panti Asuhan Muslimin dan ada di belakang. Panti Asuhan Putra Setia binaan Yayasan Darmais Jakarta. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Spesial. Ini Yayasan Darmais itu salah satu dari 7 yayasan yang didirikan oleh almarhum Bapak Soeharto. Kita beri tepuk tangan. Banyak sekali yang datang ya. Kemudian dari mahasiswa UI. Iya. Ada mahasiswa Mercu Buana. Yang merah-merah ya. Kemudian mahasiswa Borobudur. Yang coklat-coklat. Yang coklat-coklat di belakang ya. Kemudian peserta pertemuan nasional Hari Lanjut Usia. Oh, ini peserta-pesertanya. Baik. Oh, ini pasti yang di rumah karena datangnya dari seluruh Indonesia. Oh. Di rumah sudah ini SMS tadi Pak. Tadi semua SMS.
akan mendapat hadiah nanti di surga. Kira ada hadiah khusus Bapak. Iya, kalau hadiah khusus dari sini repot sudah banyaknya. Ya. Baik, ada juga, lagi. Ada malam hari ini juga hadir Wakil Bupati Tasikmalaya. Hadir di sini, mohon berdiri Bapak. Iya, beserta ya didampingi Ibu. Kemudian juga Wakil Bupati Bungo Jambi. Iya, selamat datang Pak. Kemudian Wakil Bupati Tegal. Ditemani di belakang. Ya, merakyat bergabung ya. Senang rupanya kumpul sama adik-adik dari panti ya. Kemudian Wakil Bupati Sangir Talaud. Iya, selamat datang juga Pak. Dan Wali Kota Tarakan. Wah, muda sekali Pak masih. Masih muda Bapak, bisa jadi gubernur. Amin ya. Dan malam hari ini kita punya tamu-tamu istimewa. Betul. Juga hadir rektor dari IISIP Jakarta. Selamat malam Ibu. Bapak, Ibu Mas Lina Huta Soit ya. Dengan para dosennya tentunya. Huta Suhut. Dan tentu para dosennya kok banyak sekali sih Pak hari ini Pak. Luar biasa. Karena semuanya akan menjadi tua ya Pak. Enggak, semuanya masih muda. Ya berarti semuanya masih muda karena besok hari lanjut usia kita buatkan acara istimewa. Dan kita punya tamu yang akan berbincang-bincang dengan kita malam hari ini Pak. Yang pertama, Sekjen Departemen Sosial Bapak Ghazali. Kita beri tepuk tangan yang meriah Pak Ghazali. Apa kabar Pak Ghazali? Waduh. Kemudian, Bapak Franky. Bapak Franky Welirang, Ketua Bidang di DNIKS. Baik. Kemudian juga Bapak Budi Harjo. Ketua Harian BK3S DKI Jakarta. Selamat Pak. Baru dilantik Pak ya. Baru dilantik. Dan malam hari ini ada yang ketinggalan lagi Pak? Spesial khusus tadi kita sebutkan Bapak Ketua Panitia Hari Lanjut Usia Nasional. Iya, Pak Agung Gumelar. Dan juga acara ini bisa langsung direlay atau didengarkan di D-Radio 103,4 FM. Kemudian bisa juga dibaca Pak. Mulai besok keluar kelihatannya Pak. Atau hari ini sudah keluar ini yang sebagian. Ya, Madinah. Ya, sudah keluar di Madinah, Pelita. Kemudian majalah Gemari, Suara Karya, Wanita Indonesia, Terbit, Gatra, Duta Masyarakat. Betul, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan sebelum kita saksikan bincang-bincang kita, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang tema kita hari ini. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Pendidikan adalah struktur utama pembangunan peradaban bangsa yang besar. Pendidikan yang berkualitas membuat sebuah bangsa kuat, berwibawa, disegani, dan adidaya. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan martabat sebuah bangsa. Pertanyaan yang terbesar saat ini yang masih belum terjawab ialah bagaimana pendidikan di Indonesia dapat benar-benar berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa? Jika tujuan negara adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan, maka pendidikan harus memiliki orientasi ke sana. Sedangkan pendidikan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan ialah pendidikan yang memberikan kemampuan pada peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Pendidikan harus dapat membekali peserta didik dengan segala keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan setelah lulus sekolah dan terjun ke dunia kerja. Jika angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai puluhan juta orang, sedangkan angka kemiskinan menurut tolok ukur internasional mencapai 50% lebih dari jumlah penduduk Indonesia, maka itu menunjukkan ada kesalahan dari orientasi pendidikan kita. Tujuan bahwa pendidikan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat berarti belum tercapai. Kesejahteraan ini memang tidak berarti hanya orientasi materi semata. Kesejahteraan juga menyangkut kehidupan rohani, moral, spiritual anak didik.
Keseimbangan antara terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual membuat seseorang merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya. Pendidikan adalah investasi masa depan. Hasil pendidikan yang berkualitas tidak bisa terlihat dalam waktu sekejap. Kita perlu menunggu sekitar 1 hingga 2 dekade hingga anak didik itu dewasa dan berkiprah di dunia nyata. Untuk mengharapkan kualitas pendidikan yang maksimal, maka pendidikan dan fasilitas pendidikan harus memadai. Demikian juga dengan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, terkait dengan sistem pengolahan pendidikan yang ada di negeri ini. Sistem pengolahan pendidikan harus efektif dan efisien untuk mencerdaskan bangsa. Kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan yang saat ini menjadi salah satu perdebatan, terutama dengan adanya undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Belum ada prinsip yang benar-benar jelas terkait transparansi, akuntabilitas, penjaminan mutu, otonomi, pelayanan maksimal, akses pendidikan yang adil, kesejahteraan, kontinuitas, serta tanggung jawab negara dalam penyelenggara pendidikan formal. Salah satu yang menjadi masalah yang tidak bisa diremehkan ialah terkait dengan biaya pendidikan. Diakui atau tidak, biaya pendidikan di Indonesia masih jauh lebih mahal daripada negara-negara berkembang lainnya. Komersialisasi pendidikan membuat biaya pendidikan melambung tinggi. Sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan universitas negeri yang terkenal seringkali menggunakan popularitas untuk mematok biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hasilnya, seringkali biaya pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi negeri justru lebih mahal daripada biaya di sekolah swasta. Situasi ini merupakan kebalikan pengalaman 1 dekade silam, di mana dulu seringkali sekolah swasta lebih mahal dari sekolah negeri. Prinsip nirlaba untuk lembaga pendidikan harusnya dipahami dengan benar oleh setiap institusi pendidikan. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan pada peserta didik yang kurang mampu secara finansial. Warga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan harusnya mendapat perlindungan hukum dan tidak boleh ditolak untuk mendapat layanan di lembaga pendidikan. Melihat persoalan ini, akan dibawa kemanakah dunia pendidikan kita saat ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Kedamaian dalam diri di antara kita dan dengan lingkungan agar kita dapat membangun kebahagiaan sejati. Selamat Hari Raya Waisak 2554 tahun 2010. Leluhur belambangan belum tentu dia berani. Gusti ini salah kok memang. Minat Jinggo. Itu bagus. Pelan-pelan aja bicara, jelas. Emang jadi yang ngomong. Jadi begini Minat. Karena kalau disyukuri, Tuhan akan. Ini sidang akan dimulai. Silakan duduk. Lahok lu katu gibah. Oke lah kalau Minat Jinggo, sebelum sidang dimulai dan sidang saya nyatakan ditutup.
Mirsa, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. Kenapa teman-teman SMA begitu ya harus mempelajari tentang tajuk rencana dan itu kita dituntut untuk terampil ya, menyimak, mendengar, berbicara, menulis ya. Karburator ini bagaimana nih cara membongkarnya? Pertama kita lepaskan dulu dia dari mesin. Dan untuk pemirsa jangan lupa tetap saksikan siaran pendidikan interaktif berikutnya. Lagi ya biar tambah semangat ya. Gerakan masyarakat mandiri Gemari. Tadi Pak ada yang ada yang belum kita sebut ya. Iya, Pak. Para generasi muda biarpun penyandang masalah sosial, tetapi dia termasuk pembawa medali. Betul. Coba disebutkan, coba. Iya, ada adik-adik di belakang sana yang bawa medali, boleh berdiri ya sayang ya. Silakan, silakan. Baju merah, namanya Novanto. Iya. Novanto ini juara 2 untuk sepak bola ya, bulu tangkis tuh Pak. Bukan main. Kita punya juara lain loh Pak, bukan mantu Bapak aja. Jadi ini juga bulu tangkis. Kita beri tepuk tangan buat Novianto. Dan kemudian juga yang berbaju putih di belakang ini Iwan namanya. Silakan berdiri Iwan. Ini juara lari 100 meter di Shanghai. Shanghai. Wah, kita beri tepuk tangan buat Iwan. Luar biasa. Dan juga satu lagi tadi mahasiswa yang belum kita sebutkan yang pakai baju jaket hijau ya. Asya dari Universitas Asafiyah. Iya, kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang ketinggalan? Sudah semua ya. Baik. Memang hari ini kan kita masih dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Tetapi sekaligus besok pagi adalah Hari Lansia Nasional. Oleh karena itu kita ingin kembali kepada Pak Sekjen ya. Lansia ini kan tidak harus tinggal di panti-panti asuhan. Tetapi seperti bapak-bapak yang ada di sini, termasuk Pak Agung Gumelar, orangnya mempunyai kemampuan untuk mendidik anak cucunya ya. Bagaimana Pak Sekjen? Benar Pak Haryono. Jadi lansia itu tidak identik bawa riomason. Nah, itu kan dulu jadi Pak buka kamarnya remason begitu ya. Kamarnya remason. Dulu Pak Haryono saya ingat sering mengatakan itu, tidak identik harus bawa riomason. Sekarang sudah wangi-wangiannya, sudah parfumnya sudah bagus-bagus. Nah, jadi artinya ini dalam bulan yang sama pada saat kita memperingati Hari Pendidikan Nasional juga Hari Lansia tanggal 9. Artinya ada interaksi antara generasi muda yang melakukan proses pendidikan dengan lansia sebagai soko gurunya. Betul. Sebagai yang bisa memberikan contoh teladan, pengayoman dan kebijakan kepada generasi muda. Sehingga memang kalau kita sinergikan ini antara generasi muda yang sedang melakukan pendidikan dengan lansia, ini suatu sinergitas yang luar biasa dalam rangka membangun bangsa ini. Keberlanjutan generasi. Ya, tidak dipisah-pisah, saya golongan muda, saya golongan tua. Karena saya baru 27 tahun itu golongan muda. Kalau 72 tahun itu golongan tua. Tapi menyatu dalam satu tubuh. Dan bagi saya juga lansia itu masa depan saya. Insya Allah kalau saya sampai umur. Maka itu bagi yang sudah lansia luar biasa, diberi rahmat Allah untuk panjang umur untuk beramal ibadah. Sehingga dengan demikian kalau bersatu antara generasi muda dengan lansia ini, maka ada transfer nilai. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan kita. Kira-kira begitu Pak. Dan di sini baru saja sampai ibu generasi muda kita, Ibu Muryati Sudibyo. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Muryati Sudibyo. Selamat malam Bu, selamat datang. Beliau itu baru 28, kalau saya 27, beliau 28 tahun. Kalau kita boleh ke Pak Agung Gumelar Pak ya, generasi tua, Bapak sebagai Ketua Panitia Hari Lansia Nasional, apa kiranya generasi yang sepuh ini untuk anak muda Pak? Ya. Sudah Pak?
Baik, terima kasih. Begini Pak, jadi yang pertama, Mas Bambang, itu mikrofonnya sudah belum? Oh ya. Ya sudah. Baik, terima kasih. Jadi untuk lansia ini yang peringatannya akan dilaksanakan besok secara nasional, sebetulnya ada 2 golongan ya. Yang pertama adalah lansia yang masih produktif, ya, lansia yang masih punya potensial. Yang kedua adalah lansia yang memang sudah tidak punya potensial lagi. Nah, dari potensial ini, yang produktif ini, diharapkan adanya perhatian dari baik pemerintah ataupun masyarakat bahwa mereka itu masih bisa terpanggil. Jadi katakanlah seperti saya sebagai Ketua Umum Pepabri, Purnawirawan ABRI, katakanlah kalau ada perang ya saya siap sebagai cadangan, gitu loh. Kira-kira begitu. Katakanlah begitu ya. Tapi kan sekarang perangnya sudah lain. Perang lawan kemiskinan, perang lawan korupsi, perang ketidakbenaran ya. Kita siap untuk itu. Termasuk perang melawan kebodohan. Iya betul sekali Pak. Perang melawan segala sesuatu yang perlu kita benahin lah, kira-kira begitu Pak. Nah, yang sudah tidak potensial, di sini kami berharap sebagai Ketua Umum Halun ya, gaung dari peringatan ini bisa lebih meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap mereka, terhadap yang sudah katakanlah sudah jompo ini. Jadi artinya katakan kalau kepada mereka ini berikanlah fasilitas khusus buat mereka. Untuk di sarana-sarana umum kita bangun aksesibilitas buat mereka, ya, buat juga para penyandang cacat, ya gitu kan. Nah ini perhatian ini yang ingin kita gugah, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat terhadap para lansia yang sudah tidak berdaya ini. Kalau lansia yang masih berdaya, masih potensial, kami siap. Ya. Kita siap. Jadi kalau Bapak melihat malam hari ini kita rangkum peringatan Hari Lansia, peringatan Hari Pendidikan dalam antar generasi. Bagaimana menurut perasaan Bapak? Itu bagus sekali Pak. Jadi generasi tua lansia ini kan syarat dengan pengalaman. Generasi tua ini diharapkan adalah generasi yang lebih punya sikap bijak. Nah, sikap ini, pengalaman yang banyak ini, sebaiknya hal yang positifnya ditularkan kepada generasi muda, kepada generasi yang akan membawa bangsa ini ke depan. Ya katakanlah sekarang ini kita agak sedikit prihatin ya, melihat jiwa semangat nasionalismenya perlu kita pompa lagi. Nah yang tua-tua ini, lansia ini dengan semangat seperti itu, dengan jiwa juang seperti itu bisa menelurkan kepada generasi muda bahwa sebuah bangsa ini akan menjadi bangsa yang terhormat kalau punya jiwa semangat nasionalisme. Omong kosong, sebuah bangsa akan menjadi bangsa terhormat kalau bangsa ini tidak punya rasa nasionalisme. Kira-kira itu, hal-hal seperti itu yang kita. Dalam hal pendidikan karakter bangsa, betul. Bagaimana Pak? Itu Pak, dalam hal pendidikan karakter bangsa inilah kira-kira yang ingin kita sebarluaskan ke generasi muda gitu. Ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Agus Gumelar. Tapi saya ingin tahu deh Pak, sebenarnya yang batasnya dikatakan lansia ini yang berapa gitu? Kok kayaknya semua nggak ada yang ngaku lansia, saya jadi bingung. Sebenarnya yang lansia umur berapa gitu? Lansia itu umur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, jadi Bapak belum betul ya Pak ya? Belum. Iya. Pantesan dari tadi bilang belum terus Pak. Iya. Kalau Pak Hayono kan masih 27. Iya. Belum 2 kali lipat. Kalau boleh sekaligus Pak, mikrofonnya boleh dipinjamkan ke Ibu Muryati. Beliau ini termasuk juga anak muda. Bagaimana Ibu? Generasi yang sudah khususnya kaum perempuan, bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, menurut pandangan saya ini kok tidak, kadang-kadang ditanyakan Ibu usianya berapa. Pada waktu saya dilahirkan saya tidak ingat, tetapi saya ingatnya tahun 1928 lahir saya, tapi saya tidak merasa lansia itu selama
selama saya masih bisa bekerja, kenapa tidak? Selama saya bisa berbuat sesuatu, jadi saya tidak merasa saya ini sudah saya lansia. Saya merasa muda terus kok dalam hati saya, tapi juga dan fisik, mental maupun spiritualnya juga. Kan main. Perlu nggak Ibu ada fasilitas-fasilitas umum? Kan tadi Pak Agung sudah bilang perlu sebenarnya lansia diberikan fasilitas-fasilitas yang friendly gitu, yang bersahabat dengan orang lansia. Apakah Ibu juga merasakan kalau sedang keluar misalnya ada fasilitas-fasilitas yang menghambat Ibu? Misalnya fasilitas-fasilitas yang untuk menghambat orang yang sudah lansia. Iya. Ibu pernah temui, mungkin Ibu rasakan ada? Saya tidak pernah merasakan. Pak, jadi bagaimana kalau sebelahnya Bu, Ibu Rektor yang masih muda ini? Malah Ibu Rektor mungkin menemui hambatan Ibu. Oh enggak ya, silakan, mungkin Ibu Rektor ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan fasilitas umum yang untuk friendly dengan lanjut usia. Iya, saya kira memang sudah saatnya semua fasilitas umum itu difasilitasi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dan juga saudara-saudara kita yang disable, begitu. Sebagai kaum perempuan yang tidak lansia tapi juga tidak muda gitu, Ibu ada hambatan nggak dalam perjuangan? Insya Allah tidak, Pak. Bukan main. Kalau mendengar yang hadir di studio kelihatannya lansia yang berdaya semua ini ya. Iya. Tapi sebenarnya apa yang dipersiapkan dalam acara Hari Lansia ini untuk warga negara Indonesia yang ada di luar studio? Ya. Bagaimana Pak Franky sebagai seorang pengusaha juga ketua DNIKS? Ya, dari dalam hal ini mungkin hari ini ya, kalau kita mendengarkan seolah-olah bahwa tidak ada persoalan di dalam hal ini. Inti dasarnya kita juga hari ini kan budaya kita itu masih budaya kekeluargaan itu masih ada, masih ada. Budaya itu akan berubah dari waktu ke waktu dalam sejarah. Nah, kalau kita lihat nanti ke depan dalam budaya ini ada suatu proses perubahan. Pada tingkat itulah baru kita menyadari adalah baik pada hari ini bahwa kita sudah menyadari untuk mempersiapkan diri, itu nomor satu. Nah, di dalam hal ini, dalam lansia ada yang produktif, ada yang mungkin sudah tidak produktif, dan ini satu hal. Dan yang produktif, ada yang mendapatkan akses, ada juga yang tidak mendapatkan akses. Nah, akses inilah yang penting kita perhatikan. Nah, mungkin kita juga melihat kan lansia di sektor urban area, suburban area, lansia rural area, dan ini akan berbeda, akan berbeda acceptability-nya dan produktivitasnya bisa berbeda-beda. Makin rural kekeluargaan itu makin tinggi. Artinya semakin aman? Tidak aman dalam arti kata pada tingkat pada tingkat hubungan antar keluarga masih lebih akrab, makin di urban makin tertinggal, makin ke desa, makin ke pelosok gitu ya, makin lebih baik. Tapi kalau dikatakan di tingkat urban area, hal ini mungkin lebih bermasalah, apalagi suburban. Suburban ini adalah daerah yang paling di mana perubahan itu tanggung-tanggung. Jadi saya kira modern tidak modern ya tidak gitu ya. Nah, saya kira ada hal-hal pada umumnya pada tingkat lansia itu kan bingung ya. Apa sih yang bisa saya perbuat? Nah, ini akses di sini. Akses bagaimana dalam kelompok dan hubungan antar kelompok ini bisa tumbuh. Saya kira ini yang merupakan hal yang sangat penting. Karena itu dalam pertemuan ini adalah satu hal yang bukan main. Karena kita juga kalau kita lihat dari generasi nanti pada satu titik kita memiliki kurang lebih setiap tahun
1 juta orang lansia setiap tahun akan mencapai. Sekarang udah hampir 23 juta, Pak. Ya. Persis. 10%. Karena kita dari populasi bisa melihat dari tingkat lahir, tahun lahir, dan kita akan, kalau saya tidak salah itu perkiraannya sekitar 10 tahun lagi akan ada setiap tahun itu ada 1 juta. Ada 1 juta orang. Dan hal inilah yang perlu kita perhatikan. Apalagi tingkat kesejahteraan atau kesehatan, tingkat kematian kita juga makin kita makin tua. Makin tua ya. Bagus. Tadi Bapak menyebut perkotaan, Pak Budiarjo. Beliau ini adalah ketua harian dari PK3S DKI Jakarta. Ini metropolitan, Pak. Bagaimana? Siap. Terima kasih Pak Reno dan para Pak Nisepuh yang kami hormati. Mohon maaf, sebetulnya di sini Bu Tati Pojibowo, Pak, yang hadir, sehingga saya mewakili. Pada tema pada malam ini kita mencoba membongkar masalah pendidikan ya dalam kesejahteraan masyarakat, yang tentunya ini adalah suatu perjalanan panjang bagi sebuah generasi dan juga perjalanan anak bangsa. Dilihat dari satu persoalan dan juga kesejahteraan sosial itu sendiri, itu adalah merupakan satu harta karun ya, yang harus digali lewat proses pendidikan. Nah, untuk membangun suatu pendidikan itu tidak gampang untuk proses semacam ini, karena bagaimana juga banyak permasalahan yang sangat multi kompleks di DKI Jakarta atau bahkan di Indonesia. Karena bagaimana juga untuk melandasi pendidikan itu kelak satu saat akan menempatkan bangsa terdidik atau tidak. Nah, persoalan di sini tentunya kita mencoba bahwa ada satu harapan, ada satu impian menempatkan bangsa Indonesia ditempatkan pada posisi yang terdidik dan punya kepribadian, sebagaimana tadi Pak Agung mengatakan bahwa kita punya kepribadian berkarakter dan juga bermartabat. Tentunya adalah merupakan satu upaya bagi kita semua. Nah, berangkat dari permasalahan hal ini, ada satu perjalanan panjang antara generasi muda dan generasi tua. Seyogyanya ini menjadi satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Betul. Artinya kayak Bung Karno bilang, jangan sampai meninggalkan sejarah. Posisi ini tentunya harus kita pegang teguh, karena bagaimana juga kalau kita evaluasi dalam satu kehidupan sehari-hari, banyak namanya budaya dan nilai-nilai norma-norma itu agak sedikit mencair. Sehingga membuat satu kondisi yang katakanlah dan tanda petik memprihatinkan. Nah, ke depan bukan tidak mungkin ada satu gerakan yang menempatkan posisi gerakan generasi muda atau anak remaja untuk care kepada orang tua besok gitu. Itu adalah merupakan satu sumbangan bagi orang tua bahwa mereka masih ada harapan untuk dihargai oleh generasi muda. Nah, bukan tidak mungkin pada hari besok kita punya gerakan yang anak sekolah, remaja atau bagaimanapun juga memberikan satu hadiah kepada lansia sebagai bentuk kepedulian. Nah, di DKI Jakarta sendiri kalau misalnya besok tanggal 29 itu digelar di Bogor, di DKI Jakarta insya Allah akan digelar tanggal 6 Pak. Tanggal 6 ya, kita coba memberikan satu apresiasi kepada lansia di DKI Jakarta untuk diberikan satu apresiasi di Ancol Pak, oleh Pak Gubernur diberikan kesempatan untuk mengadakan satu upaya memberikan satu kebahagiaan tersendiri bagi lansia di Jakarta. Ya, ya. Jadi kalau besok ada pameran di Bogor, maka tanggal 6 di DKI Jakarta. Bagaimana Pak? Secara nasional memang bervariasi begini Pak ya. Jadi berbicara lansia nih Pak Riono, kita jangan lupa kita punya lansia terlantar. Jadi dari sekitar 23 juta lansia, itu kira-kira 10% dari populasi penduduk. Itu sekarang ini sekitar 1,7 sampai 2 juta itu lansia terlantar. Dan saya memprediksi kalau situasi ekonomi kita tidak kita perbaiki, ini yang terlantar ini juga akan juga bertambah sama dengan bertambahnya jumlah lansia. Nah, ini kan perlu dicari solusinya. Nah, kita mengembangkan berbagai model. Sebetulnya lansia itu harus dia berada dalam keluarga. Itu sebetulnya prinsipnya budaya kita itu. Tetapi untuk sekarang masyarakat kota
harus diantisipasi model lansia yang mungkin sudah tidak mau dia menyusahkan anaknya, dia kepingin khusus di tempat yang kita, kalau dulu istilahnya itu rumah jompo, tapi sekarang bisa juga kita katakan rumah masa depan. Jadi yang terlantar ini ada pengembangan model yang sekarang kita kembangkan melalui pendekatan daycare dan home care. Ini yang harus memang kita kembangkan. Kalaupun masuk panti itu alternatif terakhir dari pendekatan itu. Yang lebih baik di dalam keluarga. Iya, dalam keluarga. Jadi kelembagaan di keluarga itu, kalau keluarga itu tidak mampu karena kemiskinannya, maka kelompok masyarakat itu di dalam RT RW setempat, kalau itu tentu dalam bentuk masyarakat yang lebih luas, maka perlu dilakukan langkah-langkah melalui pendekatan daycare dan home care itu. Itu yang harus menjadi strategi program kita ke depan untuk mengatasi masalah lansia terlantar ini. Kedua, jaminan sosial. Ini yang penting. Jadi kalau mereka yang memang tidak mampu, pemerintah punya kewajiban memberikan jaminan sosial. Itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu sudah dikatakan jaminan hari tua itu merupakan bagian dari 5 program JSN itu, yaitu jaminan hari tua. Nah, sekarang pemerintah baru mampu memberikan santunan atau jaminan sosial itu untuk 10.000 lansia terlantar dari 1,7 yang ada. Jauh sekali ya. Nah, ini kan masih jauh. Kita 2011 baru mampu menambah 3.000, jadi 13.000. Jadi kalau DNIKS bisa juga menggerakkan lagi, sehingga bisa gerakan. Kita menggerakkannya ke masyarakat, Pak. Ya, keluarga. Nah, itu jadi luar biasa. Pak Uges, kita saya catat tadi ada wakil bupati, ada bupati. Bagaimana kalau kita pergi jauh sedikit ke Sangir Talaut begitu? Boleh, Pak. Kita akan ke Sangir Talaut, Pak. Tadi nanti tapi ya. Setelah komersial break karena agak jauh. Agak jauh ya. Meskipun wagubnya ada wakil bupatinya sambil menyiapkan perahu ke Sangir Talaut, kita break. Dan para penonton yang saya hormati, jangan pindah channel karena malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Ada dari Sangir Talaut, ada juga dari Tarakan, macam-macam, Tasikmalaya, Tegal. Jadi jangan dipindah channelnya, karena channel ini adalah channel televisi nasional. Dan di sini berkumpul para lansia dari seluruh Indonesia. Baik, jangan kemana-mana pemirsa di rumah. Kalau Anda juga ingin berpartisipasi, mungkin punya pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan pendidikan dan lanjut usia ini, Anda bisa telepon di 574-1501, 574-1435. Tapi setelah jeda berikut, saya akan kembali lagi tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Kalau saya ganggu anaknya letkol, kolonel, brigjen masih enak. Begitu keluar bapaknya Nah, kalau ini tidak ditumpahkan atau tidak dihilangkan, setiap 2 tahun dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan inflasi. Lebih bagus kan perubahan itu memang diwadahi aturan formal. Apabila semua diserahkan kepada swasta, harganya sangat tinggi. Bagaimana menangkap informasi dari daerah? Lengkap penderitaan anak Indonesia. Kenapa lengkap?
hebat sekali penampilan adik-adik dari Yayasan Asih Budi. Oh, ibu pakai dada. Luar biasa. Bagus. Para penonton yang ada di studio pasti bisa melihat ya bahwa gotong royong ini bukan semata-mata monopoli dari orang-orang tua, tetapi juga anak-anak muda telah belajar gotong royong. Gotong royong ini juga mempunyai kepemimpinan. Jadi anak-anak di sini tadi ada Ibu Sri yang ada berdiri di sebelah sana, kemudian juga ikut menari-nari. Karena ini merupakan tuntunan. Jadi disinilah antara generasi tua, generasi muda, hidup gotong royong dan bersatu. Betul Pak. Saya juga jadi Pak. Nantinya yang namanya kaum lansia tidak semuanya tanpa kendala. Betul. Kan adik-adik kita ini juga nantinya akan menjadi lansia. Betul. Bagaimana pemerintah mempersiapkan itu? Nah, bagaimana nih kalau kita kembali ke Pak Agum Gumelar ya? Ini ada salah satu fenomena yang menarik Pak Agum. Apa itu Pak? Generasi tua, generasi muda, generasi tua yang mampu menolong generasi muda untuk makin percaya diri. Nah, Bapak bisa memberi komentar ini, bagaimana ini? Saya rasa memang harus demikian Pak. Jadi generasi tua yang masih punya kemampuan untuk menularkan pemikiran-pemikirannya kepada yang muda, yang hal-hal yang positif, saya rasa itu kewajiban. Sama halnya kita di keluarga. Sebagai orang tua tentunya kita ingin anak kita ini berjalan dengan wajar ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya. Saya rasa itu sesuatu yang keharusan bagi kita lansia yang jadi merupakan kewajiban moral begitu Pak ya? Kewajiban moral saya rasa ya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa lansia yang masih potensi ini diharapkan bisa lebih berperan dalam proses untuk mendewasakan bangsa ini gitu loh Pak. Jadi ya kepada yang sudah terlantar saya rasa kita tidak mengharap begitu, justru sebaliknya kita mengharap kepada Depsos, kepada pemerintah, kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan mereka. Tapi kita yang masih punya potensi adalah kewajiban moral untuk bisa memberikan ilmunya kepada anak didik kita, kepada junior-junior kita, kepada anak-anak kita. Bukan main. Berarti pada acara besok ada juga kegiatan untuk lansia yang dengan kebutuhan khusus Bapak? Untuk acara besok? Ada untuk kebutuhan lansia dengan kebutuhan khusus? Mereka ini adalah lansia dengan kebutuhan khusus, Pak Agum. Kebutuhan? Iya, misalnya dengan penyandang cacat maksud saya. Oh, penyandang cacat sama. Jadi perhatian pemerintah dan masyarakat kepada penyandang cacat pun sama. Jadi mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya budaya tinggi. Artinya menghormati orang-orang tua, terutama orang tua yang sudah tidak berdaya. Ya, caranya yaitu tadi ya, kita berikan mereka fasilitas ya, kita perlakukan mereka dengan baik ya, kita berikan mereka kemudahan-kemudahan begitu. Baik. Terima kasih. Kita terus ke Sangir Talaut. Ya. Di sebelahnya Pak Agum kebetulan. Oh, kebetulan. Ya, silakan Pak. Bagaimana keadaan kita di Sangir Talaut? Wow. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah dengan apa yang menjadi komitmen yang diprakarsai oleh Pak Agung untuk sesuatu yang harus kita lakukan terhadap lansia dan dibentuk sebuah institusi Komda Lansia di masing-masing daerah. Saya kira ini tadi sudah menjadi komitmen semua yang hadir di semua daerah kabupaten kota provinsi untuk dibentuk sebuah kelembagaan yang memperhatikan lansia yang menjadi tanggung jawab bersama baik dalam memanfaatkan potensi para lansia yang punya pengalaman dalam kapasitas masing-masing, kemudian juga dalam komunikasi yang terbangun antara tua dan muda sehingga proses regenerasi ini boleh berjalan dengan baik. Kalau masuk desa bisa masuk di dalam pos pemberdayaan keluarga, Pak? Iya, ada beberapa catatan
yang disampaikan tadi, bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat, ada dana-dana yang disebut dengan dana ADD, dana alokasi desa, juga menjadi bagian daripada pembinaan atau komunikasi atau pemberdayaan dari para lansia yang ada di desa dengan keterkaitan dengan pemerintah desa untuk membangun desa bersama. Bagus. Mbak Uges, rupanya ada tamu kita Bupati yang belum kita sebutkan. Oh iya, mohon maaf ini tadi tertinggal catatannya. Wakil Wali Kota Tegal hadir pada malam hari ini juga. Ya, sudah. Ada di sebelah sana, kita beri tepuk tangan. Juga hadir Wakil Bupati Jepara. Oh, duduknya bersebelahan ya. Baik, selamat datang Pak. Nah, ini bicara soal lansia dan pendidikan jadinya luas sekali, dari yang produktif, kemudian yang non produktif, ada lagi yang terlantar, kemudian ada lagi dengan kebutuhan khusus. Betul. Lalu untuk besok apa rencananya, acaranya? Pak Agung ini barangkali. Iya. Apa rencana besok Pak? Besok itu kan hari H-nya, hari lanjut usia nasional. Yang ini yang untuk ke-15 kali ya. Jadi besok itu acaranya tadinya rencananya kami akan menyelenggarakan acara puncak di Istana Bogor. Tentunya dengan satu harapan kehadiran Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden pada saat bersamaan beliau kunjungan ke Oslo, ke luar negeri, dan baru akan kembali tanggal 29. Nah, oleh karenanya kita tetap akan melaksanakan peringatan syukuran, sekaligus juga kita adakan semacam kegiatan lansia di sana ya, berupa pameran dan lain sebagainya di Kebun Raya Bogor jam 9 pagi. Masyarakat boleh datang atau terbuka untuk masyarakat? Oh. Tetapi tentunya bintangnya adalah para lansia. Kira-kira begitu. Untuk para lansia. Wah, seru juga kalau besok para lansia datang ke Bogor ya. Kemudian itu acara di hari H-nya. Ada rangkaian lagi Pak? Mungkin? Banyak. Jadi Hari Lansia Nasional ini kegiatannya bulan lansia, ada kegiatan selama 1 bulan. Kita ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan lokakarya, ada pertemuan nasional yang dimulai dari kemarin dan hari ini tadi yang dihadiri oleh para wakil bupati, wakil wali kota. Kemudian ada rencana gerak jalan. Gerak jalan lansia ya Pak? Lansia, gerak jalan lansia. Kemudian ada acara pengobatan massal, ada acara pembagian kacamata kepada para lansia, kemudian ada banyak acara lagi. Jadi selama 1 bulan ini syarat penuh dengan acara-acara peringatan. Gitu. Baik, ini yang sudah ke-15 kalinya. Kita berharap dengan salah satu yang menarik juga pada tanggal 5 akan diresmikan Silver College di IPB Bogor Pak ya. Betul. Ya. Beliau bahkan kemarin kita sudah mulai ya. Kemarin tentang apa ini Pak? Kemarin saya diberi kehormatan untuk meletakkan batu pertama pembangunan Silver College. Silver College. Ya. College di mana mahasiswanya rambutnya silver semua. Gitu. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi khusus untuk lansia. Belajarnya ini menarik barangkali Pak untuk teman-teman dari DKI. Jadi yang sepuh-sepuh itu kita latih kembali untuk menjadi mungkin konsultan di daerah-daerah. Bagaimana kiranya Pak? Untuk DKI kan banyak mantan menteri, mantan dirjen, mantan ahli-ahli begitu. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dilihat dari penanganan lansia sendiri, saya kira DKI Jakarta potensial. Sangat potensial untuk menggarap posisi di aspek masyarakat, pemerintah, bahkan juga dunia usaha. Ini upaya kita dalam rangka upaya memberikan penghargaan kepada para lansia untuk tetap mempunyai semacam harga diri dan juga harapan, sehingga di masa tua tersebut bisa diisi dengan hal-hal yang mungkin positif, sehingga bisa berkreativitas dengan daya dukung kemitraan tersebut Pak. Ini Pak Franky, Bapak selaku ketua di NIKS ya, tapi sekaligus juga pengusaha. Karena besok itu Ibu Mur akan dipinjam oleh pemerintah daerah di Kabupaten Tuban untuk memberi satu kuliah tentang pemberdayaan.
bagaimana kiranya kalau para pengusaha yang sudah lansia, lalu perusahaannya sudah diserahkan kepada anaknya, kepada tenaga profesional, itu bisa kita pinjamkan ke daerah-daerah. Ya. Tapi setelah yang satu ini ya. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Jangan ikut-ikutan majikan. Pangeran Surya Negara lagi ngelawan Pangeran Pati kini Gusti. Rela darah korban. Rela. Mati kau. Hanya satu pintaku. Kami dari Wale. Saya Sofi. Saya Pongki. Saya Artika. Dan saya Baim. Kami dari Hello. Jangan lewatkan Naga Suara Hot 100. Ada live perform dan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang keren-keren. Liputan pembuatan video klip. Ada kuis dengan hadiah-hadiah keren. Ada chart video klip terkini. Juga chart dari ratusan radio se-Indonesia. Setiap Jumat tengah malam di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandoro Karista dari Sanggar Merah Putih. Pada kesempatan yang luar biasa berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu para lansia yang sampai detik ini masih tetap semangat untuk Indonesia. Kami juga memohon doa restu karena Sanggar Merah Putih setelah berbincang dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono akan meluncurkan alat peraga pendidikan budi pekerti untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Baiklah, kami akan menampilkan gerak dan lagu Serasa Dalam Suka dan Duka. Tuhan telah memberkahi Indonesia dengan 4 sisi kehidupan yang berbeda. Kehidupan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dan kelautan. 4 sisi kehidupan yang berbeda telah saling memberikan arti untuk kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Meli Cinta. Hidupku ya di desa, tapi aku bangga karena produksi sawahku menjadi makanan pokok setiap hari rakyat Indonesia. Kalau aku si nelayan dan rumahku di pesisir pantai. Aku senang loh waktu lihat di TV Bapak Presiden sedang menikmati ikan-ikan segar. Dan itu hasil lautku. Inara, sini deh. Ini temanku dari gunung. Iya, aku orang gunung. Hasil bumiku sayur mayur dan buah-buahan. Semua senang kan? Memang benar, sayur mayur dan buah-buahan menyehatkan dan menyegarkan.
Teman-teman, aku orang kota. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan kirim baju, sepatu, TV, dan baju seragam. Maka itu, kita harus selalu satu rasa dalam kita dan satu rasa dalam bahagia. kebahagiaan ada di hatimu. Ini rasanya ku membagi kebahagiaan. Dan kau yang ada di sana, ceritakanlah kedukaanmu. Aku berserta merasakan. Kita semua sama, kita semua sama dalam hidup. Memang tidak dapat jauh melihat, namun hati dapat bahwa kita semua sama, satu rasa dalam kita dan satu rasa dalam bahagia. Bukan main, bukan main.
Sanggar Merah Putih, Pak. Betul. Bagaimana Pak, kembali kita ke gagasan tadi itu, para sesepuh, para CEO dan sebagainya bisa dipinjamkan ke tadi itu beberapa kabupaten dan kota. Gitu. Ya, saya kira ini ada beberapa hal ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari sudut pemilik-pemilik yang banyak, ya. Kalau pada tingkat pemilik ada beberapa proses. Saya sendiri mungkin tidak bisa mewakili di dalam hal itu, tapi pengamatan dalam hal itu, pemilik ini biasanya berpartisipasi dalam yayasan-yayasan yang berjalan. Itu nomor satu. Terus kita memiliki pasti adalah para profesional yang berjalan. Ada dua profesional yang berjalan. Profesional ini ada yang lari menjadi pensiun juga. Ya, betul. Nah, pada tingkat itu mungkin mereka yang lebih akan memiliki satu aktivitas-aktivitas yang demikian, karena terbiasanya di dalam hal ini dengan masyarakat. Saya kira ini adalah tingkatan-tingkatan yang nanti akan berlanjut. Selanjutnya masih mohon maaf, barangkali ada telepon dulu. Ya. Boleh saya potong sebentar ya? Ini ada telepon yang masuk, kita terima sebentar ya Pak Frans, saya boleh ya? Baik, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak? Pak Mansur Dali. Bapak? Dari? Pak Mansur. Pak Mansur dari? Iya, Pak Mansur Dali. Oh, Pak Mansur Dali ya? Iya. Oh, Pak Hukes yang energik ini ya. Selamat malam Pak, silakan. Selamat malam. Silakan dari Pak. Dari Gorontalo Utara. Ya, Sulawesi Utara, silakan. Bupati kami Bapak Rusli Habibi. Ya. Kebetulan baru sekitar 2 tahun dimekarkan. Dan pengamatan kami di Gorontalo Utara, daerah yang baru dimekarkan ini banyak juga lansia. Oleh sebab itu kami dari relung sukma yang paling dalam memohon kepada Bapak Haryono, Bapak dan pejabat ini yang ada kaitan, kalau dapat Pak ditular-nalarkan kepada kami ataupun dapat dibentuk satu, ya namanya lah mungkin berbentuk organisasi manula di Gorontalo Utara yang dipimpin oleh Bapak Rusli Habibi ini, supaya juga ada sama dengan yang ada di Jakarta atau di Sangir Salaut, orang semua bersaudara. Selanjutnya kami memang sadar Pak bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kata Nabi, sabda Nabi, supaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Itu kira-kira kami mohonkan Pak Haryono sebagai Bapak Menteri, mantan Menteri. Ini ada lagi. Baik, terima kasih teleponnya Bapak. Selamat malam. Kita terima yang kedua. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Dengan Pak Hengki. Pak Hengki di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya Pak Hengki, silakan. Itu pemerintah sekarang udah memperhatikan lanjut usia itu. Kita terima kasih kepada pemerintahan. Lalu kita harus mandiri, kita untukkan semua tema pemerintahan kita semua adalah satu saudara, satu keluarga. Betul. Sudah Pak ya? Ya. Baik Pak Hengki. Yuk, terima kasih Pak Hengki. Terima kasih banyak. Pendek tapi sangat kuat ya, sangat ini bagus. sekaligus Pak, bisa dikomentari. Ya, jadi saya ingin melanjutkan. Jadi di dalam hal ini tentunya bagian daripada perusahaan itu adalah corporate social responsibility, bagian dari CSR ya. Memang ada 3 faktor yang selalu pendidikan merupakan bagian yang selalu menjadi perhatian daripada perusahaan. Yang kedua adalah
kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan ekonomi. Jadi kiranya itu bisa dilaksanakan Pak ya di dalam rangka hal ini mungkin CSR itu. Betul. Jadi di dalam hal ini CSR itu kan tidak semata-mata uang. Betul. CSR bisa dengan tenaga ya. Dengan tenaga, dan disinilah interaktif yang sangat dibutuhkan. Nah, betul, dalam hal ini saya belum melihat perusahaan yang berjalan pada tingkat lansia, karena mereka banyak penguatan ekonomi kepada tingkat yang lebih produktif, yang muda. Dan artinya lansianya yang memberikan kepada yang produktif. Persis. Jadi itu yang besok Ibu Muryati itu akan ke Tuban dan akan memberikan kepada yang produktif. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Ini ada 2 pertanyaan ini Pak Sekjen, atas nama pemerintah tadi bisa memberi jawaban. Silakan. Gorontalo Utara itu bupatinya saya kenal baik itu, Pak Rusdi Habibie. Oh, mereka sedang membuat pos-pos daya Pak. Pos daya, dan kemudian juga bagaimana lansia di sana diberdayakan dalam artian potensinya itu dikembangkan. Jadi mengacu kepada pertanyaan tadi, itu menjawab gagasan yang Pak Haryono katakan, bagaimana lansia-lansia kita potensial yang ada di ibu kota. Jadi ibu kota ini bukan di Jakarta saja, mungkin di kota-kota besar. Gorontalo untuk Gorontalo Utara, kemudian Manado, mungkin Makassar, di mana mereka-mereka yang potensial. Jadi CSR itu satu dimensi sudah sebagai perusahaan institusi, tapi secara pribadi, personal, lansia ini yang potensial tadi datang ke daerah-daerah, memotivasi, dan juga karena dia juga artinya secara finansial sudah cukup dan bahkan berlebih, mungkin sekali bisa memberikan berbagai hal yang produktif bagi lansia di daerah. Kalau ini bisa kita petakan secara komprehensif, saya pikir ini suatu upaya yang sangat luar biasa dalam rangka mendorong agar komisi daerah lansia itu bisa bergerak. Jadi antara pusat Komnas lansia dengan komisi daerah lansia itu bisa bersinergi dengan cara seperti ini. Dengan dia berkunjung ke daerah seperti Bu Muryati besok ke Tuban, tadi saya juga ketemu ke Solo, dengan apa gitu beliau mengatakan saya ditugasi Pak Haryono ini ke Tuban besok, ada kebanggaan, aktualisasi diri. Nah, ini kata kuncinya, aktualisasi diri sebagai lansia yang potensial itu, bahwasanya dia memang masih dihargai dan ngomongnya masih didengar. Nah, ini yang harus kita budayakan ke depan ini. Saya pikir DKS bisa menjadi motivator. Nah, kita nanti kementerian dan semua kelompok masyarakat akan bersama-sama membangun sinergi ini. Bukan main. Bapak mau komentar Pak ini? Dari DKI Jakarta potensinya yang luar biasa. Terima kasih Pak Haryono, bahwa di BK3S tentunya kita sudah petakan satu permasalahan dan juga peta-peta potensial khususnya bagi lansia yang baik potensial maupun yang tidak potensial. Tentunya sangat berterima kasih kalau misalnya DNKS mencoba untuk memberikan satu fasilitasi para tenaga-tenaga yang memberikan satu yang memprakondisikan sehingga teman-teman kita yang ada di lembaga-lembaga yang penanganan lansia bisa dikuatkan baik dalam aspek kelembagaannya, aspek tentunya personil individualnya, bahkan juga bukan tidak mungkin bisa memperkuat ekonominya sehingga bisa mengembangkan upaya walaupun tingkatnya dalam posisi lansia tapi bisa mengembangkan baik aspek pendidikannya, kesehatan maupun juga ekonominya sehingga mereka bisa benar-benar yang dikatakan walaupun lansia tapi mereka mandiri. Saya kira itu. Oke. Mbak Uges, ada juga sahabat saya Pak Subiakto Cakrawardaya. Dalam beberapa hari ini kami menerima surat dari Bu Halimo yang juga di Gorontalo. Beliau diundang ke Bu Halimo untuk mengembangkan di posdaya-posdaya itu koperasi-koperasi. Barangkali bisa memberi komentar Pak Biakto. Silakan Pak Biakto. Posdaya dengan koperasi-koperasi. Nah, ini rupanya di Bu Halimo akan dikembangkan secara gegap gempita begitu. Ya, jadi Pak Bupati Bu Halimo ini merupakan bupati yang sangat progresif sekali. Jadi setelah
disampaikan atau mendapatkan gagasan dari Pak Haryono untuk membangun Posdaya sebagai salah satu gerakan masyarakat di Kabupaten Bulemeo ini, maka langsung responnya cepat sekali untuk menjadikan seluruh desa di Kabupaten Bulemeo itu mempunyai atau mendirikan Posdaya. Nah, untuk itu maka agar gerakan ini bisa dapat didirikan secara cepat, maka Pak Bupati ini mencoba melakukan pendekatan dengan cara menggerakkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada di sana untuk dijadikan koperasi, dan koperasi itulah menjadi basis dari pengembangan Posdaya di Kabupaten Bulemeo. Dengan demikian kira-kira mungkin bisa dalam waktu dekat kurang lebih 700 di sana Posdaya akan bisa terbentuk dengan basis dari koperasi. Saya kira ini Pak Haryono. Betul. Informasi. Nah, ini salah satu contoh. Saya lihat Pak Biak tuh semakin masuk lansia, semakin berdaya. Betul. Lansia muda beliau itu. Luar biasa ya Pak ya. Untuk Pak Sekjen ini, barangkali pemerintah ini bukan hanya menghimbau seperti tadi Pak ya, Pak Sekjen, tetapi juga menerapkan satu kebijakan. Di beberapa negara seperti di jauh-jauh, Pak Haryono bisa cerita juga di Jepang, bagaimana lansia ini melalui suatu kebijakan pemerintah itu diberikan peluang untuk diberi kesempatan kedua ya, untuk juga bermanfaat buat masyarakat dan negaranya. Yaitu kalau di Jepang itu setiap lansia itu digerakkan untuk juga ikut memelihara taman-taman kota. Nggak usah jauh-jauh, di Singapura itu kalau Bapak di airport itu banyak sekali para pekerja di airport itu lansia-lansia. Mereka bekerjanya tidak full time menjadi 12 jam atau 8 jam, tapi mungkin cukup 4 jam atau 6 jam. Tapi itu suatu kebijakan dari pemerintah. Jadi saya barangkali ikut mengimbau pada Pak Sekjen, ada suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang kepada lansia yang masih potensial seperti dikatakan oleh Pak Agung Gumelar, untuk juga diberi kesempatan kedua untuk berbakti kepada masyarakat. Terima kasih. Bapak punya 1 menit untuk jawab itu, Pak. Saya memang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 itu payung hukum sudah memberikan peluang yang luar biasa. Jadi di situ dikatakan partisipasi masyarakat mendapat tempat yang luar biasa untuk membangun pembangunan kesos ini. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan relawan sosial. Jadi tenaga kerja sosial itu ada relawan sosial, ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial. Nah, nanti ini yang masuk kelompok ini adalah para relawan sosial. Bahkan pekerja sosial, social worker ini yang mungkin tentu lansia ini yang potensial tadi bisa kita kembangkan dengan tadi metode yang Bapak katakan itu. Kita dorong mereka ke daerah-daerah, membentuk suatu paguyuban untuk mentransfer pengetahuannya, keterampilannya, atau pengalamannya, sehingga dengan demikian mereka happy. Semua happy, dia pergi juga happy, dan yang mendengarnya juga happy. Nah, itu di dalam renstra kita sudah kita susun, Pak. Mudah-mudahan ya. Kita 2009 sampai 2014 sudah bagian dari komitmen pemerintah. Saya kepingin memberikan kepada Bapak Agung Gumelar sebagai Ketua Panitia Nasional Hari Lansia 1,5 menit, Pak. 1,5 menit, terima kasih Pak Haryono dan semua. Saya hari ini, malam ini sangat berbahagia sebagai Ketua Umum Halun 2010. Pertama tadi saya lihat generasi belia kita, muda kita, Sanggar Merah Putih, yang telah memperlihatkan mengekspresikan satu kecintaannya, kebersamaannya dalam mencintai bangsa ini. Itu bagus sekali. Yang kedua, saya bahagia juga karena pertemuan nasional telah menghasilkan spirit, keinginan kuat untuk di daerah-daerah di tingkat 2 sampai ke tingkat 2 itu ada penguatan kelembagaan dalam masalah penanganan lansia ini. Bagus, terima kasih Pak. Jadi barangkali juga di sini kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara sekalian, hari ini juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial
perlu dikembangkan lebih lanjut untuk membawa masalah sosial ini sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok, mempersatukan generasi tua, generasi muda, membangun bangsa dengan kekuatan yang maha dahsyat. Karena penduduk Indonesia yang sekarang sedang disensus pasti jumlahnya lebih dari 230 juta. Kalau itu bersatu, kalau itu semangatnya tinggi seperti para lansia dan tenaganya seperti tenaga muda, pasti Indonesia akan jaya. Ya, dan dengan demikian kita tutup Gemari pada kesempatan kali ini. Selamat Hari Lansia besok. Semoga memberikan manfaat dan kebahagiaan buat semua lansia dan memberikan hormat yang luar biasa dari kaum muda untuk para lansia. Dan penutupan kita akan dihibur oleh adik-adik kita tiga putri di belakang saya itu udah gak diem dari tadi, akan menari untuk kita semuanya. Dan jangan berhenti untuk mencintai Indonesia. Dan inilah mereka, kita ketemu lagi tetap di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari.